Sebuah putusan perceraian tidak hanya memutus hubungan suami dan istri, tetapi juga menentukan nasib hak perempuan dan anak setelah perceraian terjadi. Nafkah, hak asuh, hingga keberlangsungan hidup anak setelah orang tuanya berpisah menjadi bagian penting yang harus tetap dijamin. Di tengah tantangan tersebut, Mahkamah Agung terus memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak melalui kebijakan di lingkungan peradilan agama. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 misalnya menyatakan bahwa istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya sepanjang dia tidak nuzuz itu artinya tidak melakukan kewajibannya gitu kan. Sepanjang dia tidak nuzuz, maka dia dapat mengajukan gugatan sekaligus bersamaan dengan gugatan cerai. Itu gugatan tentang nafkah idah, nafkah lampau atau nafkah madiyah, dan juga dapat juga dia menggugat mut'ah. Jadi hak-hak itu dapat diperolehnya meskipun dia menggugat suaminya. Pandangan bahwa istri yang mengajukan cerai otomatis kehilangan hak nafkah menurut Mahkamah Agung tidak lagi sepenuhnya tepat. Meskipun seorang istri menggugat, tidak otomatis bahwa hak-haknya itu menjadi hilang. Hak untuk mendapatkan nafkah idah, hak untuk mendapatkan mut'ah, hak untuk mendapatkan nafkah madiyah tetap melekat padanya meskipun dia mengajukan gugatan sepanjang yang bersangkutan atau istri yang bersangkutan itu tidak nuzuz. Perhatian peradilan agama juga diarahkan kepada anak. Dalam setiap perkara perceraian, hakim diminta menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, bukan kepentingan orang tua. Itu yang menjadi pertimbangan utama itu bukan kepentingan orang tua, bukan kepentingan ibu, bukan kepentingan bapaknya, tapi adalah kepentingan anaknya. Jadi best interest of the child, kepentingan terbaik untuk anak. Nah, kita Mahkamah Agung punya kebijakan bahwa meskipun tidak diminta dalam gugatan, dalam petitum, dalam posita, tidak diminta misalnya nafkah anak, maka hakim dapat secara ex officio menetapkan nafkah anak tersebut. Kebijakan ex officio memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan nafkah anak meskipun tidak diminta secara tegas oleh para pihak. Tujuannya agar anak tetap dapat melanjutkan sekolah, belajar, dan tumbuh dengan layak setelah perceraian orang tuanya. Mahkota hakim itu ada di putusan, mahkota pengadilan itu ada di eksekusi. Nah, jangan sampai putusan pengadilan itu tidak bisa dieksekusi. Nah, oleh karena itu, kami dalam masalah nafkah ini, pengadilan dan terutama Badilak menginisiasi kerjasama dengan pemerintah daerah. Untuk memperkuat pelaksanaan putusan nafkah, Badan Peradilan Agama membangun kerjasama dengan pemerintah daerah serta perusahaan dan pihak swasta di sejumlah wilayah. Di Bengkulu, pelaksanaan putusan dipantau melalui aplikasi. Sementara di Surabaya, pihak yang belum memenuhi kewajiban nafkah dapat terhambat memperoleh layanan tertentu dari pemerintah daerah. Kerjasama dengan perusahaan juga dilakukan untuk membantu penyaluran nafkah secara langsung dari penghasilan pihak yang berkewajiban. Kalau misalnya si suami belum melaksanakan kewajibannya membayar nafkah kepada mantan istri dan anaknya itu, dia akan terhalang mendapat pelayanan dari pemerintah daerah. Itu bentuk kerjasama pengadilan agama, Dirjen Badilak dengan pemerintah daerah. Bagi Mahkamah Agung, perlindungan perempuan dan anak tidak cukup berhenti pada putusan yang dibacakan di ruang sidang. Putusan harus dapat dilaksanakan, hak harus benar-benar diterima, dan anak tetap memperoleh kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjalani masa depannya dengan lebih baik.